Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Caca. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5. Pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 2. Yuk, siap-siap belajar. Kompetensi dasar yang digunakan di pembelajaran 2 yaitu PPKN KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bahasa Indonesia KD 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. PJOK KD 3.5, memahami variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Mengamalkan sila pertama Pancasila di rumah. Benny hampir menjatuhkan guci ketika bermain. Namun, ayah Benny segera menangkap guci tersebut. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci tidak pecah. Bersyukur termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Masih banyak contoh pengamalan sila pertama di rumah. Kita bisa mendiskusikan contohnya bersama orang tua. Lalu kita bisa menuliskannya pada tabel seperti berikut. Perilaku yang sesuai sila pertama. Nomor 1, berdoa sebelum makan. 2, bersyukur setelah makan. 3, berdoa sebelum pergi. 4, berdoa sebelum tidur. Dan yang kelima, menghargai perbedaan agama. Selanjutnya, kita akan menentukan perilaku sesuai sila pertama Pancasila. Kita amati terlebih dahulu setiap gambar dengan seksama. Lalu kita beri tanda centang untuk perilaku yang sesuai. Sementara perilaku yang tidak sesuai, kita beri tanda silang. Kita bisa menentukan perilakunya seperti contoh berikut. Ya, gambar yang pertama yaitu berdoa sebelum makan. Menurut teman-teman, apakah perilaku tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya, kalian hebat. Berdoa sebelum makan termasuk sila pertama Pancasila. Lalu apa lagi? Ya, teman-teman benar. Menghargai perbedaan hari raya keagamaan termasuk sila pertama Pancasila. Lalu, ada apa lagi ya? Ya, teman-teman hebat. Melaksanakan sembahyang, memberi bantuan untuk pembangunan tempat ibadah, dan membersihkan rumah ibadah sesuai agama, termasuk sila pertama Pancasila. Menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama. Kita sudah tahu contoh perilaku yang sesuai sila pertama. Kita tentu memiliki pengalaman ketika menerapkannya. Pengalaman tersebut bisa kita ceritakan kepada teman. Kita bisa menceritakan pengalaman seperti contoh Eko berikut. Menentukan ungkapan permintaan maaf dan maknanya. Kita harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Permintaan maaf diucapkan dengan tulus dan santun. Tujuannya agar kita mendapat maaf dari orang lain. Selain memaafkan, dapat menyelesaikan permasalahan. Permintaan maaf bisa diucapkan kepada siapa saja.
Misalnya, percakapan Benny dan ayah berikut. Benny, ayah, Benny meminta maaf. Ayah, meminta maaf tentang apa? Benny, karena Benny kurang hati-hati. Ayah, ya nak, ayah maafkan. Benny, lain kali harus hati-hati ya. Benny, ya ayah. Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Benny, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah, baiklah jagoanku. Dari percakapan Benny dan ayahnya, kita bisa menentukan ungkapan permintaan maaf dan maknanya. Contoh, ungkapan permintaan maaf yaitu, ayah, Benny meminta maaf. Maknanya, ungkapan permintaan maaf pada percakapan tersebut disampaikan oleh Benny karena kurang hati-hati. Kita sudah mempelajari ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf ditandai dengan kata maaf. Kita bisa menyampaikannya secara lisan dengan santun. Ayo kita simak contoh cara menyampaikannya berikut. Gambar yang pertama yaitu, maafkan Uni ya Bu, Uni tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan Ibu. Gambar yang kedua, maaf ayah, Ale tidak berhati-hati saat menendang bola hingga mengenai kaca dan pecah. Gambar yang ketiga, maaf kak, Made kurang hati-hati berjalan. Terima kasih sudah mau berkenan belajar bersama dengan Caca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasmu segera dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.